Belakangan ini sedang ramai aksi demo yang menuntun Erick Thohir mundur dari kursi Kementerian BUMN. Meski Erick Thohir pernah menjadi ketua TKN, penokan dirinya justru muncul dari organ relawan sendiri. Ini semua karena temuan dugaan melenceng di BUMN. Selain itu, jauh hari nama Erick sebagai bagian dari Thohir bersaudara pernah disebut di Panama Papers bersama Sandiaga Uno. Erick, pemilik Mahaka Media, dan Boy Thohir, pemilik Adaro Energy, bukanlah orang sembarangan hingga mampu membeli klub sepak bola ternama. Nyatanya seperti pengusaha kelas kakap lainnya, ambisi maju sebagai capres dengan menghalalkan segala cara mungkin ditempuh. Dalam sebuah poster diketahui ada beberapa pelanggaran yang dilakukan Erick Thohir selama memimpin BUMN. Pertama, perbedaan data hutang BUMN. Kedua, rangkap jabatan 564 direksi dan komisaris BUMN. Ketiga, soal dana talangan BUMN. Keempat, WNA jadi direksi BUMN. Kelima, kasus Rekin dan PHK massal. Keenam, duwi fungsi ABRI. Ketujuh, hakim jadi komisaris. Kedelapan, kampanye terselubung Erick for President. Ke-9, kasus Jiwasraya, dan terakhir ke-10, logo baru BUMN saat krisis pandemi Corona. Mungkin niat Jokowi tulus mengangkat Erick Thohir di BUMN untuk bersih-bersih mafia dan memajukan perusahaan negara. Tapi di tengah jalan, godaan menjadi presiden terasa di ubun-ubun saat ia dielukan banyak orang. Apalagi kini nama perusahaannya, Mahaka Media, kerap disebut dalam skandal Jiwasraya. Dengan menjadi orang nomor satu, tak akan ada yang berani utak-atik bisnisnya dan menyangkut pautkan dengan BUMN asuransi tersebut. Erick Thohir sebagai pengusaha kelas kakap sebenarnya masih diragukan asal-muasal kekayaannya. Ini lantaran dalam waktu singkat dan berusia muda Erick begitu sukses. Kakaknya, Boy Thohir, masuk dalam jajaran orang terkaya versi majalah Forbes tahun 2019. Total kekayaannya mencapai 22,4 triliun. Selisih hampir 20 triliun. Erick Thohir memiliki kekayaan 2,3 triliun dalam laporan LKHPN tahun 2019. Tahun 2002, Mahaka mencatatkan sahamnya di BI dengan kode emiten ABA. Tahun 2010 nama PT Mahaka Media disematkan pada perusahaan ini. Erick Thohir menjadi pemegang saham mayoritas ABA lewat PT Beyond Media. Per Desember tahun 2018, porsi kepemilikan Erick Thohir sebesar 48,76%. Walau tidak sekaya kakaknya, Erick Thohir tercatat beberapa kali melakukan pembelian klub sepak bola. Baik klub sepak bola dalam negeri seperti Persib Bandung maupun klub sepak bola Amerika dan Eropa dalam jumlah fantastis. Tak hanya memiliki 78% saham DC United, Erick Thohir bersama rekannya Jason Levin bahkan membangun stadion senilai 6,6 triliun di Amerika Serikat untuk klub sepak bola tersebut dalam kurun tahun 2012 sampai tahun 2016. Erick Thohir dan Rosan Perkasa Ruslani serta Handi Sutejo melakukan pembelian fantastis pada klub sepak bola Italia, Inter Milan, seharga 5,3 triliun pada tahun 2013. Erick juga membeli saham klub sepak bola Inggris, Oxford United bersama Anindya Bakri tahun 2018. Selain klub sepak bola, Erick Thohir juga pernah membeli klub basket Philadelphia tahun 2011 bersama Jason Levin, Joshua Harris, Will Smith, dan Handi Sutejo. Pemberitaan media massa waktu itu adalah uang pembelian beberapa klub ternama oleh Erick Thohir berasal dari perusahaannya, Mahaka Media. Padahal laporan tahunan perusahaan ini sering mencatatkan laba kecil dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Yakni 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 31 miliar, dan 8 miliar berturut-turut.
Sedang tahun 2015 sampai tahun 2018 malah mencatatkan kerugian berturut-turut minus 45 miliar, minus 42 miliar, minus 37 miliar dan minus 36 miliar. Melihat laporan keuangan Mahkamedia dan sejumlah pembelian fantastis olehnya, patut dipertanyakan dari mana asal-muasal uang Erick Thohir. Kini setelah menjabat Kementerian BUMN, satu persatu belangnya mulai kelihatan. Mahkamedia tak hanya diketahui memiliki tender dengan Garuda, tapi juga ikut menjarah Jiwasraya. Bertepatan dengan itu semua, muncul gerakan dukungan Erick Thohir sebagai capres unggulan 2024 nanti. Apakah ini semua kebetulan? Kalau ditarik benang merahnya, jangan sampai ambisi pribadi dan bisnisnya menjadi ajang untuk mengeruk kekayaan bangsa lewat kursi RI 1. Apalagi dalam skandal Jiwasraya diketahui kalau Kementerian BUMN meminta talangan 15 triliun dari negara dan sudah disetujui DPR. Pertanyaannya, apakah semua dana tersebut benar-benar dibayarkan untuk nasabah dan pemulihan atau ada tujuan lainnya? Semoga saja Tuhan melindungi bangsa ini dari perampok berjubah pejabat.